Kita pasti sudah tidak asing dengan istilah stres. Next. Stres dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, dapat dikatakan bahwa stres merupakan suatu bentuk alami dari kehidupan yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, bagi kita para mahasiswa yang memiliki kesibukan dan juga permasalahan-permasalahan dalam dunia perkuliahan, tentunya sangat rentan memicu terjadinya stres. Seperti yang terdapat pada dua artikel berikut, di mana menurut peneliti psikologi UI, mahasiswa itu sangat rentan mengalami kecemasan, depresi, dan juga rasa stres. Sedangkan pada artikel lain didapatkan bahwa meningkatnya stres pada mahasiswa merupakan suatu tantangan kesehatan mental di era pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa stres merupakan sangat berdampak terhadap emosi, suasana hati, dan juga mental seorang mahasiswa dalam menjalani dunia perkuliahan yang tentunya secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap semangat dan motivasi mahasiswa tersebut untuk menjalani dunia perkuliahan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa tentunya harus dapat manajemen stres kita dengan sangat baik. Next. Bersama saya, Muhammad Azriel Satria Griantono, dengan materi cara mengelola stres bagi mahasiswa. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stres itu sendiri? Sudah banyak pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai apa itu stres. Namun, menurut KBBI, stres dapat diartikan sebagai suatu gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Merangkum pengertian-pengertian mengenai stres dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa stres dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh seseorang ketika terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dengan kemampuan orang tersebut untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Nah, bagi para mahasiswa, tuntutan-tuntutan tersebut dalam dunia perkuliahan dapat berupa tugas-tugas mata kuliah, lalu praktikum, lalu prestasi akademik, hingga pergaulan dengan teman sebaya. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, stres tidak datang secara langsung, melainkan ada pemicu yang menjadi penyebab dari munculnya stres tersebut. Di mana penyebab tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada penyebab secara fisik, lalu ada penyebab secara psikologik, dan yang terakhir ada penyebab secara sosial budaya. Di mana penyebab secara fisik merupakan penyebab stres yang dirasakan langsung oleh tubuh manusia, seperti misalnya suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, lalu suara yang terlalu bising, lalu ada rasa sakit yang dirasakan oleh beberapa bagian tubuh tertentu, lalu ada kelelahan fisik, lalu ada polusi udara, hingga adanya tempat tinggal yang tidak memadai, yang tentunya tidak membuat manusia merasa nyaman. Lalu penyebab stres yang kedua, itu ada penyebab dari aspek psikologik atau yang dirasakan oleh psikis manusia secara langsung, seperti misalnya rasa takut, rasa kesepian, rasa patah hati, rasa marah, rasa jengkel, rasa cemburu, dan juga rasa iri hati. Dan penyebab yang ketiga yaitu penyebab berdasarkan sosial budaya yang meliputi seperti hubungan sosial antar manusia, kesulitan pekerjaan karena dipecat atau di PHK, lalu adanya perpisahan, hingga adanya konflik antar kelompok maupun individu. Next. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal-hal yang sering memicu terjadinya stres bagi manusia. Yang pertama itu adanya beban kerja yang berlebih. Seperti yang kita ketahui, beban kerja yang terlalu berat atau di luar dari kemampuan kita untuk menyelesaikan beban kerja tersebut tentunya akan membuat kita menjadi merasa cemas dan khawatir apakah kita dapat menyelesaikan beban kerja tersebut atau tidak. Lalu yang kedua, adanya tuntutan waktu atau tenggat waktu yang harus digapai untuk menyelesaikan suatu tugas itu juga akan membuat diri kita menjadi ragu apakah kita dapat menyelesaikan tugas tersebut tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, kemampuan yang dimiliki. Kesadaran kita mengenai kemampuan kita yang dimiliki terkait apakah kita dapat mampu menyelesaikan suatu tugas atau tidak, tentunya juga akan menambah rasa cemas kita yang secara berkepanjangan akan menyebabkan stres pada diri kita. Lalu yang keempat, pemahaman terhadap tugas yang kurang baik tentunya akan membuat kita menjadi sulit untuk memahami instruksi atau tugas yang pada periode kepanjangan tentunya akan membuat diri kita merasa kita tidak akan mampu atau sulit untuk melakukan instruksi atau tugas tersebut. Lalu yang terakhir, adanya komunikasi yang buruk yang tentunya akan menyebabkan diri kita menjadi merasa terkucilkan oleh lingkungan kita. Nah, bagi mahasiswa sendiri, terdapat beberapa penyebab stres yang sering dialami dalam lingkungan kampus atau dunia perkuliahan. Penyebab yang pertama itu melalui physical demand atau penyebab stres yang bersumber dari lingkungan fisik kampus, seperti misalnya keadaan iklim dalam kelas, lalu temperatur yang terlalu tinggi membuat tidak nyaman, pencahayaan yang terlalu redup, hingga sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang aktivitas kegiatan perkuliahan.
Lalu yang kedua, ada penyebab melalui text demand atau yang bersumber dari tugas-tugas perkuliahan yang memunculkan tekanan bagi mahasiswa, meliputi tugas-tugas dari mata kuliah, lalu ada praktikum, lalu tuntutan kurikulum, hingga ujian seperti UTS atau UAS maupun kuis. Next. Lalu penyebab ketiga yaitu role demand atau yang bersumber dari kewajiban mahasiswa. Seperti misalnya harus dapat memiliki nilai yang memuaskan setiap semesternya, lalu dapat mempertahankan prestasi yang sudah digapai sebelumnya, hingga memiliki motivasi yang belajar yang tinggi. Lalu yang keempat, itu ada penyebab stres berdasarkan interpersonal demand atau yang bersumber dari tuntutan sosial yang harus dipenuhi, seperti misalnya mahasiswa yang tidak mampu menjalin hubungan positif dengan dosennya, lalu adanya persaingan dengan teman, baik itu mau akademik maupun non akademik, hingga rasa dikucilkan oleh teman atau dijauhi oleh teman. Next. Nah, jika stres itu dibiarkan terus-terus berkepanjangan, maka tentunya akan berdampak terhadap diri kita, yaitu dampak tersebut dapat berupa dampak secara fisik, dampak secara pikiran, dampak secara perilaku, maupun dampak secara emosi. Sini kita akan membahas dampak tersebut secara satu persatu, di mana next. Untuk yang pertama, kita akan membahas dampak stres yang ditimbulkan terhadap fisik. Yang pertama itu, stres akan menimbulkan kita menjadi mudah sakit perut. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi mudah lelah. Yang ketiga, membuat denyut jantung kita menjadi lebih meningkat. Yang keempat, membuat diri kita menjadi berkeringat dingin. Yang kelima, membuat otot kita menjadi tegang. Yang keenam, membuat kita menjadi sering buang air kecil. Hingga yang ketujuh, membuat tangan kita terasa dingin. Lalu untuk dampak stres yang ditimbulkan terhadap pikiran kita, yang pertama itu, stres dapat membuat pikiran kita menjadi kacau dan seringkali bingung. Lalu yang kedua, stres juga dapat membuat kita menjadi pelupa. Lalu yang ketiga, stres dapat menurunkan motivasi yang kita miliki. Lalu yang keempat, stres dapat membuat kita menjadi berpikiran negatif. Yang kelima, stres dapat membuat prestasi kita menjadi menurun. Yang keenam, stres dapat membuat kita menjadi kehilangan harapan. Dan yang ketujuh, stres dapat membuat kita menjadi tidak memiliki prioritas. Lalu untuk dampak stres terhadap perilaku kita, stres yang pertama itu stres dapat membuat diri kita menjadi gugup. Lalu yang kedua, stres dapat membuat diri kita menjadi lebih sering untuk berbohong. Yang ketiga, stres dapat membuat diri kita menjadi lebih sering membolos. Yang keempat, stres membuat diri kita menjadi tidak disiplin. Yang kelima, stres membuat diri kita menjadi malas. Yang keenam, stres membuat diri kita menjadi insomnia atau kesulitan untuk tidur ketika malam hari. Dan yang ketujuh, stres juga dapat membuat diri kita menjadi suka menyendiri. Sedangkan dampak dari stres terhadap reaksi emosi, stres itu yang pertama dapat membuat diri kita menjadi lebih mudah marah. Lalu yang kedua, stres dapat membuat diri kita menjadi lebih mudah panik. Yang ketiga, stres juga dapat membuat diri kita menjadi lebih mudah kecewa. Yang keempat, stres membuat diri kita menjadi tidak ada rasa humor. Yang kelima, stres juga dapat membuat diri kita menjadi lebih gelisah. Dan yang keenam, stres dapat membuat diri kita menjadi lebih takut. Nah, untuk dapat mengelola stres dengan baik, di sini saya akan menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan bagi kita khususnya mahasiswa untuk dapat mengelola stres agar stres kita ini tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan perkuliahan kita sehari-hari. Yang pertama itu dengan belajar hidup menjadi lebih tertib dan teratur. Lalu yang kedua, menghindari membuat perubahan besar dalam waktu bersamaan. Seperti yang diketahui, membuat perubahan besar merupakan suatu hal yang baik. Namun alangkah lebih baik jika dilakukan tidak dalam waktu bersamaan untuk mencegah fokus kita yang terbagi-bagi. Lalu yang ketiga, mampu menerima diri sendiri apa adanya dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lalu yang keempat, menerima lingkungan apa adanya. Lalu yang kelima, berbuat sesuai kemampuan dan minat yang kita miliki. Yang keenam, yaitu membuat keputusan yang bijaksana. Yang ketujuh, selalu berpikir positif dan menghindari pikiran-pikiran negatif. Yang kedelapan, membicarakan masalah dengan orang lain. Yang kesembilan, memelihara kesehatan. Yang kesepuluh, meluangkan waktu untuk beristirahat. Dan yang kesebelas, melakukan relaksasi. Nah, apabila kita sudah menghadapi masalah yang berat atau bahkan kita sudah mengalami stres, terdapat beberapa cara juga yang dapat dilakukan untuk mengelola stres tersebut atau mengurangi rasa stres tersebut menurut Henry Parker. Yang pertama itu melakukan acupressure atau berupa pijatan-pijatan pada titik tubuh tertentu untuk membuat tubuh menjadi lebih rileks. Lalu yang kedua, melakukan olahraga. Para ahli meyakini olahraga dapat membuat diri kita menjadi lebih bahagia karena dengan beraktivitas fisik tentunya akan menambah hormon-hormon yang membuat diri kita menjadi lebih bahagia. Lalu yang ketiga, menyalurkan hobi.
di mana ketika kita mengalami suatu masalah yang berat, kita dapat menyalurkan pikiran kita untuk menghindari pemikiran masalah tersebut, melainkan melakukan hobi-hobi kita. Lalu yang keempat, minum air putih secukupnya untuk membuat diri kita menjadi lebih rileks. Lalu yang kelima, melakukan meditasi, di mana meditasi ini dipercaya dapat membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Lalu yang keenam, makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan kita. Yang ketujuh, tidur secara teratur untuk membuat diri kita lebih beristirahat. Dan yang terakhir, melakukan terapi atau dengan mengunjungi psikologi. Next. Nah, sebenarnya mengendalikan stres itu tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Untuk dapat mengelola stres, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab dari stres yang muncul. Setelah kita mengetahui apa penyebabnya, kita dapat melakukan terapi atau cara-cara lain yang sudah dibahas pada sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui, orang yang hebat dan berjiwa sukses bukan merupakan orang yang tidak memiliki masalah dan tidak pernah merasa stres. Namun orang yang hebat dan berjiwa sukses adalah orang-orang yang mampu mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah lain dan mampu mengelola rasa stresnya. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya setiap masalah yang dihadapi itu selalu memiliki solusi. Oleh karena itu, stres tidak boleh sampai menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang kita miliki. Sekian dari saya. Terima kasih.